warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najman Nawiratul Aulia. Saya dari kelas 1B Tarjamah. Dan sekarang saya akan mempresentasikan tentang bab khobar atau bab predikat. Nah, pengertian predikat. Predikat atau khobar adalah bagian dari jumlah nominal atau jumlah ismiyah yang memberikan informasi atau keterangan tentang subjek atau mubtada. Nah, contohnya adalah as-sama'u shafiyatu. Nah, langit itu cerah. As-sama'u sebagai as-sama'u artinya langit. Nah, itu sebagai subjek mubtada. As-shafiyatu itu cerah, predikat. Nah, kok bisa seperti itu? Di sini nih penjelasannya. Nah, ciri-ciri predikat atau khobar yaitu khobar biasanya berkasus nominatif dan khobar itu harus menjelaskan kondisi atau informasi tentang subjek atau mubtada. Predikat juga bisa berupa satu kata, yaitu biasa disebut khobar mufrad, atau bisa berupa kalimat atau khobar jumlah, dan bisa atau bisa berupa frasa. Selanjutnya jenis-jenis predikat. Yang pertama ada khobar mufrad. Nah, khobar mufrad yang terdiri dari satu kata saja, yaitu atau kata tunggal. Contoh at-thalibu mujtahidun. Siswa itu artinya siswa itu rajin. Dan yang kedua ada khobar jumlah. Nah, khobar jumlah adalah yang berbentuk kalimat sempurna, yaitu kalimat jumlah yang terdiri dari jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Contoh at-thalibu yadrusu. Nah, siswa itu sedang belajar. Dan yang ketiga, yang terakhir itu ada khobar syibeh jumlah. Khobar syibeh jumlah adalah khobar yang berbentuk frasa preposisi atau jar majrur atau frasa adverbial yang biasa kita kenal dengan dzaraf. Nah, contoh al-qalamu fil haqibati. Pena ada di tas. Nah, ini sekarang kita akan memasuki bahasan utama. Nah, yang pertama itu kita akan membahas khobar mufrad. Nah, kita mengambil contoh dari kata al-waladu naimun. Anak itu sedang tidur. Nah, al-waladu itu menjadi mubtada dan khobarnya itu naimun, sedang tidur. Nah, kenapa naimun bisa menjadi khobar? Karena naimun itu berkasus nominatif dan naimun menjelaskan kondisi atau informasi tentang subjek. Naimun masuk dalam kategori khobar mufrad karena naimun itu kata tunggal. Selanjutnya ada khobar jumlah. Nah, khobar jumlah aku kasih contoh al-waladu yal'abu fil hadiqati. Nah, anak itu bermain di taman. Nah, mubtadanya itu al-waladu, anak itu, dan khobarnya itu yal'abu fil hadiqati, bermain di taman. Nah, yal'abu memberikan informasi tentang mubtada itu kan. Nah, menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek, menjelaskan apa yang dilakukan oleh anak itu. Lalu fil hadiqati ini adalah keterangan tempat yang menunjukkan lokasi kegiatan bermain. Nah, dan yang terakhir ada khobar syibeh jumlah. Nah, contohnya al-kitabu alal maktabi. Nah, buku ada di atas meja. Mubtadanya itu al-kitabu, buku, dan khobarnya itu predikat itu alal maktabi, di atas meja. Nah, ini kita kasih contoh dari ala adalah huruf jar preposisi.
tempat atau lokasi di mana buku tersebut berada. Kesimpulannya, khobar adalah bagian dari jumlah ismiyah yang memberikan informasi tentang mubtada. Lalu jenis khobar itu ada 3, jumlah khobar mufrad, khobar jumlah, dan khobar syibeh jumlah. Nah, dan yang terakhir ada khobar dan yang terakhir khobar ini membantu memahami kita menganalisis kalimat dalam bahasa Arabnya dengan lebih baik. Sekian, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, dan jika ada kritik saran juga tulis di kolom komentar. Pokoknya terima kasih saya ucapkan kepada semua orang, semua yang telah menonton video ini, Bapak. Terima